Selamat sore, saudara yang kasih dalam Kristus. Kita semua bertemu kembali di dalam satu acara yaitu Biblical Night. Dan topik kali ini adalah satu topik yang dicari oleh banyak orang, banyak pemuka atau owner perusahaan untuk seorang pegawai. Apa itu? Adalah jujur atau kejujuran. Saudara, satu hal yang dicari orang, pegawai atau karyawan atau seseorang yang jujur. Terus terang, satu hal yang sulit didapatkan secara orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana hal ini kita tinjau dari firman Tuhan tentang kejujuran dalam pekerjaan, dan sore hari ini akan dikupas oleh hamba Tuhan tentang hal ini. Tapi sebelumnya mari kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Kami boleh kembali berkumpul di dalam Biblical Night secara Zoom pada sore hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Dan sore hari ini kami akan mendengar bersama-sama satu hal yang dicari oleh banyak orang untuk menjadi seorang yang disukai dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, yaitu tentang kejujuran. Mari Tuhan, kiranya kejujuran yang ditinjau dari firman Tuhan ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari supaya kami semua boleh mengerti, dan lebih dari itu kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara sekalian? Hari ini kita kembali berjumpa di dalam acara Biblical Night. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama hampir beberapa bulan ini kita sudah membahas tentang rangkaian hati nurani, dan kemudian dilanjutkan dengan kejujuran di dalam rumah tangga. Pada malam hari ini Biblical Night akan membahas tentang kejujuran di dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejujuran merupakan salah satu ciri dari pengikut Kristus. Tetapi dalam kehidupan orang percaya, mungkin seringkali akan diperhadapkan dengan situasi yang menuntut sikap jujur. Mungkin saja pada saat kita diperhadapkan dengan situasi tersebut, kita gagal di dalam menerapkan firman Tuhan. Dan kemudian karena melihat bahwa hal-hal tersebut atau hal-hal yang dilakukan atau yang berkaitan dengan ketidakjujuran adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang banyak, maka pada akhirnya banyak orang percaya juga kemudian menyerah dan bahkan mengikuti praktek dunia yang kemudian menjadikan kita berkompromi dengan dosa. Misalnya saja menggunakan waktu bekerja untuk bermain games, atau misalnya menggunakan waktu bekerja untuk menonton film, atau menggunakan waktu bekerja untuk bergosip dengan rekan sekerja, bahkan juga dengan atasan. Dan yang tanpa kita sadari, jika kita terus-menerus terlibat di dalam praktek-praktek ketidakjujuran di dalam pekerjaan, maka hal tersebut akan menumpulkan hati nurani kita. Dan oleh sebab itu, agar setiap kita bisa terampil di dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran di dalam pekerjaan, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari terlebih dahulu tentang apa sebenarnya prinsip-prinsip firman Tuhan tentang kejujuran di dalam dunia kerja, serta bagaimana mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan tentang kejujuran tersebut di tengah dunia yang memiliki prinsip dan norma-norma yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga setiap kita dapat menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Allah dan juga sesama.
Mari kita akan mulai pembahasan pada malam hari ini. Pembahasan selanjutnya akan ada di seputar masalah-masalah kejujuran di dalam dunia kerja. Ada beberapa masalah yang biasa terjadi di dalam dunia kerja. Yang saya akan bahas masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah berkompromi untuk melanggar hukum. Orang percaya berkewajiban untuk tidak berkompromi dengan cara-cara dunia dan tetap mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya, misalnya satu kali ada seorang penjual barang, dia menawarkan menuliskan bon yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya kepada seorang pembeli. Tujuan penjual ini menawarkan bon tersebut adalah agar pelanggannya tersebut tidak perlu membayar pajak dengan jumlah yang begitu besar. Nah, pelanggan yang ditawari tersebut, itu bisa dengan tegas dia menolak, ya, dan memilih tetap membayar pajak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Saudara, ingatlah bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersikap dan bertindak benar. Sehingga dalam prakteknya semua orang percaya sebenarnya dituntut untuk mematuhi hukum dan tidak berusaha untuk memakai sarana yang tidak benar atau tidak jujur dengan tujuan agar cepat atau agar menghindari kesulitan. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi yang menyesatkan. Nah, memberikan informasi yang menyesatkan adalah suatu situasi di mana informasi yang kita berikan tentang seseorang atau sesuatu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau dengan kata lain kita berdusta tentang situasi tersebut atau tentang informasi tentang orang tersebut. Contohnya, misalnya ada seorang pasien datang kepada seorang dokter. Kemudian dokter ini dia melakukan diagnosa terhadap pasien tersebut. Sebenarnya pasien tersebut menderita satu penyakit yang tidak terlalu parah sebenarnya. Tetapi dokter ini dia kemudian mengambil keuntungan dari situasi pasien tersebut dengan cara dia melebih-lebihkan hasil diagnosa pasien tersebut. Bahkan dia melakukan pengobatan yang tidak perlu sehingga pasien tersebut harus membayar biaya yang cukup besar daripada yang seharusnya. Nah, di dalam situasi tersebut seharusnya dokter tidak melebih-lebihkan informasi kepada pasiennya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dokter tersebut sebenarnya dapat memilih untuk bertindak jujur. Nah, di dalam pekerjaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan diri kita jatuh di dalam perangkap berpikir bahwa kita harus menutupi bagian-bagian tertentu dari kebenaran dengan tujuan keuntungan kita. Jika apa yang harus kita sampaikan adalah A, sampaikanlah A, tidak perlu kita tambah-tambahkan atau bahkan kita kurang-kurangkan. Ya, nah sebab jika kita terbiasa memberikan informasi yang menyesatkan orang-orang di sekitar kita, maka hal tersebut juga bisa menumpulkan hati nurani kita. Lalu masalah selanjutnya adalah membiarkan pelanggaran. Membiarkan pelanggaran adalah sebuah situasi di mana seseorang melihat sebuah pelanggaran terjadi, tetapi kemudian dia memilih untuk membiarkannya. Hal ini terjadi sebab seringkali kita tidak ingin mengalami konflik, sehingga cenderung memberikan persetujuan atas kesalahan daripada mendisiplin. Dan biasanya hal tersebut dilakukan untuk melindungi nama baik. Contohnya saja, ada sebuah kisah tentang perwira yang melihat prajuritnya, dia membawa dan menegak minuman keras. Nah, tetapi kemudian ketika perwira tersebut melihat, dia membiarkan kesalahan tersebut. Dia tidak memanggil secara pribadi, dia tidak menegur, bahkan dia juga tidak memberikan disiplin. Dia hanya
memaafkan kesalahan sang prajurit tersebut. Nah, mengapa si perwira tersebut melakukan hal ini? Sebab ia tidak ingin menjadi perwira yang tidak disukai oleh prajuritnya. Dalam hal berkaitan dengan kejujuran, saat kita melihat sebuah pelanggaran terjadi, maka pilihan kita adalah melaporkannya dengan tujuan untuk mendisiplin. Sebab jika kita berkompromi dalam masalah-masalah moral dan etis, maka kita akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya. Berkompromi dengan dosa terjadi ketika kita memaafkan kesalahan orang lain dan menghindarkan dia dari tindakan disiplin. Semua orang Kristen bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan Allah. Kita bertanggung jawab untuk mengetahui bagaimana Allah menginginkan kita hidup dan percaya. Lalu masalah kejujuran selanjutnya adalah ketaatan yang buta. Ketaatan yang buta berarti melakukan sebuah perintah yang diberikan oleh atasan meskipun mengetahui bahwa perintah tersebut bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai firman Tuhan. Dengan alasan bahwa ia harus mematuhi atasannya di kantor. Misalnya saja seorang karyawan yang diperintahkan untuk menjamu salah satu pelanggan terbesar di perusahaannya dengan hiburan-hiburan malam. Perintah ini mendatangkan dilema tentunya bagi sang karyawan, sebab dengan menjamu tamu tersebut maka ia juga harus ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan hiburan tersebut. Jika si tamu berharap untuk dijamu dengan minum-minuman keras, maka karyawan tersebut juga harus ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini bisa saja karyawan tersebut memilih ketaatan yang buta. Jadi dia memilih untuk menaati atasannya tersebut dan tidak merasa bersalah. Mengapa? Sebab dia berpikir bahwa itu adalah perintah dari atasannya. Tetapi di satu sisi juga sebenarnya si karyawan tersebut dapat memilih untuk tetap taat pada perintah Allah dan menolak perintah tersebut. Sebab tidak ada seorang atasan pun yang dapat memaksa kita untuk melanggar apa yang menjadi keyakinan kita dan membuat kita menjadi berdosa. Jika atasan kita tetap memaksakan suatu situasi yang tidak etis, maka pengunduran diri adalah penyelesaiannya. Percayalah pada Allah sebab Ia akan melindungi dan menyertai saudara. Lalu masalah kejujuran lainnya adalah ketidakjujuran yang dianggap biasa. Seorang karyawan Kristen bisa saja tidak terlibat dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penipuan. Dia tidak terlibat dengan dusta, dia tidak terlibat dengan korupsi yang mencolok, yang membuat semua orang mengetahui dan lain sebagainya. Tetapi tetap bergumul dengan hal-hal kecil. Misalnya saja kebenaran tentang biaya-biaya pengeluaran, membuat bon palsu misalnya, atau misalnya pemakaian untuk keperluan pribadi, alat-alat kantor, atau pemakaian telepon interlokal untuk kebutuhan pribadi, serta pelaporan secara tidak jujur mengenai penyelesaian pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah ketidakjujuran di tempat kerja yang seringkali dianggap biasa. Mengapa? Karena hampir semua orang melakukan hal tersebut. Dan ini membuat orang percaya kemudian ikut di dalam penyesuaian tersebut dan kemudian mendapati dirinya berkompromi dengan dosa. Berkaitan dengan hal ini, maka sebagai orang percaya harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan etis dengan hal-hal kecil. Dan dengan demikian, maka orang percaya akan dapat membangun dasar yang kuat untuk keputusan-keputusan besar yang harus dia buat berkaitan dengan masalah-masalah ketidakjujuran di dalam pekerjaan. Nah, setelah mengetahui masalah-masalah kejujuran yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari, maka mari kita melihat beberapa prinsip kejujuran di dalam pekerjaan. Kata etika di dalam KBBI memiliki arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, akhlak seseorang. Kata etika di dalam bidang pemerintah berkaitan dengan hukum.
Kata etika bagi seorang filsuf adalah konsep. Kata etika dalam agama berkaitan dengan moral, tetapi kata etika bagi Allah berkaitan dengan kepatuhan terhadap perintah-perintahnya. Sebab pengetahuan kita akan perintah dan kehendaknya saja tidak cukup bagi kita. Kita harus melakukan perintah-perintah tersebut dengan taat dan tekun. Sama seperti yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 17, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Termasuk di dalam pekerjaan. Oleh sebab itu mari kita perhatikan ada 5 petunjuk Tuhan untuk etika di dalam pekerjaan. Yaitu yang pertama, bekerjalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Seorang karyawan Kristen berkewajiban oleh perintah Allah untuk melaksanakan pekerjaannya dengan cara seperti apa yang telah diperintahkan kepadanya, agar hasilnya juga bisa diterima dengan baik. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kolose, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Kolose 3, saudara. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Contoh, ada seorang karyawan Kristen, ya, dan yang bisa saja terjebak di dalam situasi bekerja dengan baik hanya pada saat ada atasan saja. Tetapi pada saat atasan pergi, maka akan bekerja dengan bermalas-malasan, bergosip, bahkan akan mengabaikan pekerjaannya. Padahal dengan jelas Allah memerintahkan kita untuk taat pada atasan bukan hanya saat di depannya saja. Kita bisa buka lagi satu ayat di dalam Efesus 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 6 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Di sini dikatakan bahwa kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan, baik pada saat ada atasan maupun tidak ada atasan. Mengapa harus seperti demikian? Sebab dengan bekerja sesuai dengan tugas, sesuai dengan upah yang diberikan kepada kita sebagai seorang karyawan, dan bahkan dengan penuh ketaatan yang tulus pada atasan, maka Tuhan juga pasti akan melimpahi kita dengan umur yang panjang. Lalu petunjuk Tuhan yang kedua adalah bersikap dan berkata benar. Prinsip bersikap dan berkata benar di dalam Alkitab terdapat di dalam Roma 12 ayat 17. Di dalam versi firman Allah yang hidup dituliskan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berlakulah sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat melihat bahwa saudara benar-benar jujur. Jadi semua tindakan kita, semua perkataan kita haruslah benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Ya, sesuai dengan situasi yang ada, tidak mengurang-urangi ataupun tidak lebih-lebihkan. Bahkan sikap kita juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Nah, maksudnya untuk lebih jelas lagi, maksudnya adalah kita harus mengatakan yang benar dan juga bersikap benar di hadapan Allah kepada semua orang. Walaupun mungkin seringkali kita gagal, tetapi motivasi kita haruslah jujur atau tulus kepada atasan dan kawan-kawan sekerja. Misalnya, karyawan jujur kepada atasannya dalam hal penggunaan waktu. Penggunaan barang-barang kantor untuk kepentingan pribadi serta bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selain karyawan, seorang atasan juga harus jujur, harus bersikap jujur, harus berkata jujur kepada bawahannya. Contohnya, jangan menahan gaji.
bayarlah gaji sesuai dengan waktunya dan terutama sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian sikap dan perkataan kita haruslah benar-benar sesuai dan senantiasa benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu petunjuk Tuhan yang ketiga adalah bekerjalah dengan tulus. Prinsip bekerja dengan tulus merupakan salah satu petunjuk Allah di dalam pekerjaan yang terdapat di dalam Matius 20 ayat 28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Matius 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini dikatakan bahwa orang Kristen haruslah menjadi pelayan Allah dan manusia. Tetapi meskipun demikian, banyak orang Kristen yang malah bersikap apa yang dapat aku peroleh atau berusaha untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri daripada bersikap apa yang dapat aku berikan ketika bekerja. Maksudnya lagi adalah mungkin saja kita merasa terhormat ketika melayani Allah, tetapi kita cenderung merasa rendah ketika melayani manusia. Terutama ketika respon orang-orang yang kita layani tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Di dalam pekerjaan, Alkitab memerintahkan kita di dalam Matius 20 ayat 28 seperti yang sudah dituliskan di atas. Sekali lagi, konsep melayani manusia harus menjadi dasar bagi semua yang kita kerjakan di dalam pekerjaan. Selain manusia juga tentunya kita harus melayani Allah di dalam pekerjaan kita. Sehingga meskipun manusia tidak membalas, namun keuntungan dan kehormatan akan kita peroleh dari Allah. Bila kita melayani di dalam pekerjaan sebagai seorang karyawan, maka kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati semua yang diperintahkan kepada kita. Maka berkat Allah juga akan tercurah di dalam pekerjaan kita. Lalu petunjuk Tuhan selanjutnya adalah tanggung jawab pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin seringkali kita mendengar ungkapan sebenarnya bukan akulah yang salah, aku kan hanya melakukan kebijakan perusahaan tempatku bekerja. Pernyataan ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Sebab Yakobus 1 ayat 14 menasihatkan bahwa semua orang percaya memiliki tanggung jawab atas semua tindakan dan keputusannya di hadapan Allah. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Semua orang memiliki tanggung jawabnya sendiri atas tindakan dia, atas keputusan dia di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyalahkan peraturan, kita tidak bisa menyalahkan kebijakan atau orang lain atas keputusan serta tindakan kita. Di dalam prakteknya, pekerja Kristen seharusnya tidak berusaha untuk melakukan penyesuaian dengan praktek-praktek dunia. Ketika ada peraturan atau kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tetaplah berpegang teguh pada kebenaran dan bertanggung jawablah atas tindakan kita tersebut. Tanggung jawab tersebut mungkin bisa berkaitan dengan menimbulkan misalnya karena kita tetap memegang kebenaran firman Tuhan, kita dapat menimbulkan perselisihan misalnya dengan atasan atau dengan kawan sekerja. Bahkan kita mungkin bisa jadi kehilangan pekerjaan kita. Tetapi jika kita terus-menerus mencoba membenarkan tindakan-tindakan kita, maka cepat atau lambat hati nurani kita akan menjadi tumpul. Lalu petunjuk Tuhan yang terakhir tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur di dalam pekerjaan kita, itu berkaitan dengan rasa cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat seorang karyawan Kristen menerima gaji, bagaimana sikap hati yang tepat? Apakah kita mau merasa puas dengan gaji atau apakah kita ingin lebih banyak lagi? Contohnya, seringkali mungkin kita mendengar keluhan-keluhan yang berkaitan dengan gaji yang dibayarkan.
cukup untuk apa gaji sekecil ini? Sebentar lagi juga habis. Ya, kita bisa lihat apa yang Alkitab katakan tentang rasa cukup ini. Di dalam Lukas 3 ayat 14, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Di sini dikatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini artinya Alkitab menasihatkan agar kita memiliki rasa puas, agar kita memiliki rasa bersyukur dengan kenaikan gaji. Apakah gaji kita naik atau gaji kita tidak naik, atau gaji kita naik tapi hanya sedikit, bersyukurlah untuk hal tersebut. Mengapa? Karena betul bahwa gaji yang kita terima setiap bulan adalah berkat yang Allah berikan bagi kita. Tetapi seluruh pemenuhan kehidupan kita tidak bergantung dengan gaji tersebut. Tapi hidup kita sepenuhnya itu bergantung dengan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Nah, selain itu, bagi seorang atasan Kristen, ia memiliki kewajiban Alkitabiah juga untuk membayar gaji yang adil sesuai UMR yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekali lagi mari kita memiliki sikap hati yang bersyukur saat menerima gaji, sebab kita tahu Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita. Lalu bagian terakhir di dalam Biblical Night malam hari ini adalah tentang cara membuat keputusan-keputusan etis di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan banyak masalah yang berkaitan dengan ketidakjujuran yang dapat kita hadapi setiap saat. Untuk masalah-masalah yang memiliki jawaban yang jelas seperti mencuri, korupsi, dan berbohong, itu salah, kita dapat dengan tegas segera menolak melakukan hal-hal tersebut. Tetapi bagaimana misalnya jika kita diperhadapkan dengan satu situasi seperti demikian? Misalnya ada atasan, dia memberikan perintah untuk memasukkan laporan bulan lalu ke laporan bulan ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pembelian untuk perusahaan. Jadi ini bukan tentang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, tetapi dia melakukan hal ini agar dia bisa dapat dalam tanda kutip diskon untuk pembelian barang-barang yang diperlukan oleh kantor. Dan kemudian atasan tersebut juga meminta kita untuk menandatangani laporan tersebut. Jadi mungkin ada satu situasi yang kita hadapi di mana kita masih belum tahu apakah ini benar, apakah situasi tersebut itu dosa di hadapan Allah atau tidak. Kalau mencuri sudah tentu salah, kalau korupsi sudah tentu salah, kalau berdusta sudah tentu salah. Tapi bagaimana jika kita diperhadapkan dengan satu situasi yang memang belum jelas apakah itu salah di hadapan Allah atau tidak. Untuk situasi-situasi yang seperti demikian, kita memerlukan langkah-langkah yang praktis untuk dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Yang pertama adalah mari kita dapatkan fakta-faktanya. Pastikan bahwa kita memiliki fakta yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Apakah yang diminta, salah satunya perintah apa yang diminta atasan kita untuk kita kerjakan. Apakah yang sedang saudara kerjakan yang patut untuk dipertanyakan? Apakah hal tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak? Dan lain sebagainya. Tulislah fakta-fakta penting tersebut sehingga kita bisa menggunakan fakta tersebut untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Lalu yang kedua, setelah kita mendapatkan fakta-fakta, mari kita duduk diam, kita baca firman Tuhan. Ya, kita selidiki Alkitab. Kita cari di dalam Alkitab perintah-perintah khusus apa saja yang berkaitan dengan masalah-masalah yang perlu saudara cari solusinya. Lalu di dalam diam tersebut, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, mari kita juga memeriksa kehidupan kita. Memeriksa hidup pribadi berarti menyelidiki kehidupan rohani kita dengan seksama. Dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan, refleksi pada diri sendiri. Misalnya, apakah kita berdoa dan membaca Alkitab setiap hari? Mengapa kita perlu mempertanyakan hal ini? Sebab jika kita tidak membangun hubungan
pribadi kita dengan Allah dan kita tidak banyak membaca firman Tuhan, maka kita hanya akan bersandar pada pemahaman kita akan masalah tersebut. Jadi kita tidak membuka diri kita sedemikian rupa untuk agar hikmat Allah masuk ke dalam kita dan mempengaruhi kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Dan selain itu juga nanti kita bisa lihat bahwa kita juga harus belajar mendengar nasihat dari orang-orang saleh lainnya. Dengan demikian, dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, maka keputusan yang kita ambil dapat menjadi lebih bijaksana. Lalu selanjutnya, ketahuilah standar-standar yang dapat diterima. Sadarlah akan standar-standar yang dapat diterima di dalam profesi kita. Bidang-bidang yang tidak etis atau tidak sah barangkali dibatasi oleh standar-standar ini. Tetapi jangan biarkan standar-standar tersebut mengatur cara-cara kita bertindak sehingga bertindak bila secara etis standar-standar tersebut dipertanyakan. Lalu selanjutnya adalah mari kita dengarkan hati nurani kita. Bila Alkitab tidak berbicara secara langsung tentang suatu masalah, maka tulislah dengan teliti apa yang dikesankan hati nurani kita pada pikiran kita. Jadi kita belajar mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam hati kita melalui hati nurani kita, melalui pemikiran kita. Yang kemudian kita bisa uji apa yang kita dapat di dalam hati kita itu dengan firman Tuhan atau dengan Alkitab. Lalu selanjutnya berdoalah. Bawalah semua kenyataan ini kepada Allah di dalam doa. Kita meminta Allah untuk memberikan kita hikmat, kita membuka diri kita sedemikian rupa untuk diselidiki sebelum kita mengambil keputusan yang keputusan yang bijaksana. Kemudian kita bawa itu ke hadapan Allah. Alkitab menjanjikan bahwa Ia akan memberikan hikmat kepada orang yang kekurangan hikmat. Nah, saudara bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 5. Kalau kita merasa bahwa pengetahuan kita akan masalah tersebut, fakta-fakta yang kita punya akan masalah tersebut tidak cukup untuk mengambil keputusan, maka mintalah hikmat kepada Allah. Sebab hikmat Allah adalah dasar yang paling kuat untuk kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Kita memerlukan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang benar. Allah akan memimpin kita berdoa tentang masalah-masalah tersebut. Lalu yang terakhir, mari carilah nasihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, carilah nasihat dari seorang sahabat atau orang-orang terdekat yang benar-benar saleh atau orang percaya yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan dapat dipercaya sehingga nasihat-nasihatnya dapat menjadi masukan yang membangun kita. Bahkan akan jauh lebih membantu apabila orang yang kita mintai nasihat tersebut pernah berada di dalam situasi yang serupa. Tetapi ingatlah bahwa hanya kita yang dapat mengambil keputusan dan tidak seorang lain pun dapat memikul tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mempelajari tentang masalah-masalah kejujuran yang sering kali timbul di dalam pekerjaan, juga kita sudah mempelajari tentang beberapa petunjuk Tuhan yang dapat kita terapkan dan juga cara mengambil keputusan-keputusan etis di dalam pekerjaan, maka kita dapat mengetahui bahwa setiap pekerja Kristen dapat mengambil sikap untuk menjadi jujur di hadapan Allah. Keraguan atau kompromi hanya akan merusak usaha-usaha kita untuk menjadi jujur. Oleh sebab itu, tetaplah pegang petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Selamat bertumbuh di dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita semua sudah mendengar tentang kejujuran di dalam pekerjaan yang ditinjau dari firman Tuhan. Sulit ya? Tetapi itu yang dicari orang, yaitu sifat jujur dan benar-benar jujur sesuai dengan firman Tuhan. Wow, berat. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus, kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan itu semua. Sehingga terlihat perbedaan antara kita yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita boleh berjalan
di dalam satu hal, yaitu jujur di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati akan penguraian dalam Biblical Night pada malam hari ini, dan kita semua boleh mempunyai satu prinsip hidup yang lebih dari orang lain, yaitu seorang anak Tuhan, seorang pekerja yang jujur dalam pekerjaannya. Mari kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendengar uraian tentang kejujuran yang ditinjau dari firman Tuhan. Secara manusia sulit kami akan lakukan. Tapi puji Tuhan, kami mempunyai satu Allah, Roh Kudus yang dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan firman Allah ini dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, supaya apa yang sudah disampaikan itu boleh kami pakai dalam hidup kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan berkati hamba Tuhan yang sudah menguraikan ini semua. Berkati dengan hikmat dari surga, supaya pada pelayanan selanjutnya dia boleh makin bertambah-tambah dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua yang sudah mengikuti Biblical Night pada malam hari ini. Berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat pada hari ini. Besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan rahmat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.